Kita akan belajar dengan tema belajar dari imannya Abraham. Saudara, cukup banyak khotbah-khotbah gereja tentang iman. Apalagi yang karismatik, dan Pantekosta. Kalau menekankan soal iman itu luar biasa. Ya, memang betul. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Siapa ini, Aan atau Erik yang bukakan Alkitab? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, jadi lagi sekali, iman itu sangat penting buat kehidupan kita. Tetapi ada iman yang sangat-sangat Tuhan rindukan untuk kita miliki. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ya, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu penting, saudara, karena tanpa iman kita nggak bisa berkenan kepada Tuhan. Saya baca terjemahan yang lain. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Sebab siapapun yang mendekat datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. BIS. Tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebab orang yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan ada, ya. Terus MILT. Namun tanpa iman mustahil menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Dia ada. Semuanya sama, ya. Nah, saudara perhatikan, tanpa iman mustahil kita bisa menyenangkan Tuhan. Ya, mustahil kita bisa berkenan kepada Dia. Mustahil kita bisa menyukakan hati Tuhan tanpa iman itu. Tapi iman yang bagaimana? Ini yang kita harus ketahui dalam hidup kita. Nah, saudara, tidak ada khotbah-khotbah lain yang dikhotbahkan oleh gereja. Ya, saya ulangi, tidak ada khotbah-khotbah yang begitu banyak diselewengkan, disalahartikan di dalam gereja Tuhan selain pelajaran atau khotbah tentang iman. Saya ulangi, tidak ada topik-topik khotbah yang lain yang sering kali diselewengkan atau dibelokkan atau disalahgunakan oleh gereja kecuali khotbah tentang iman, termasuk khotbah-khotbah perpuluhan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang iman Abraham, maka kita harus punya motivasi yang benar tentang iman itu. Ya, saya ulangi, kita harus punya motivasi yang benar tentang beriman itu. Ya, dasarnya hanya ada dua. Siapkan Yudas ayat 20. Nah, dasar iman yang benar itu cuma ada dua. Satu, iman yang kita miliki tidak boleh bentuknya atau tujuannya atau sasarannya. Dengar kalimat ini, iman yang benar, ya, tujuannya atau sasarannya
atau motivasinya tidak boleh dalam bentuk saya mempunyai kalimat yang sangat jelek dan tajam buat gereja tentang iman. Saya ulangi, ayat 20-an. Iman yang benar, iman yang berkenan kepada Tuhan, iman yang menyenangkan hati Tuhan adalah iman yang bentuknya, motivasinya bukan untuk merampok surga. Maaf saya berkata. Ketika khotbah-khotbah yang begitu menyesatkan, ayat 20-an ya, begitu menyesatkan, khotbah-khotbah tentang iman yang begitu diselewengkan, ternyata untuk merampok surga. Apa itu? Nah, bagi saudara yang tersinggung dengan kalimat merampok surga, justru kita harus bertobat dan sadar. Iman yang merampok surga itu, berkati aku Tuhan, buat aku sukses Tuhan, buat aku kaya, oh Tuhan tolong aku. Aku beriman Tuhan untuk bisa memiliki semua janji-janji Tuhan. Nah, itu khotbah yang merampok surga. Iman yang merampok surga. Iman yang motivasinya, dengarkan ini, karena banyak pengajaran yang salah tentang iman dari khotbah-khotbah gereja yang salah. Saudara sudah memberi toh, apalagi perpuluhan, sudah tahu memberi, tunggu. Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan gak pernah berutang. Apa yang saudara sudah berikan, Tuhan pasti akan kembalikan berlipat kali ganda. Saudara, khotbah-khotbah yang merampok surga tentang iman, pengajaran iman yang salah, selalu menggunakan angka ini. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu hubungannya ke ayat itu. Yang kedua, iman yang benar dan berkenan kepada Tuhan adalah iman yang, perhatikan, dari Tuhan untuk kita kepada orang lain. Nah, saya minta saudara mencatat motivasi iman yang benar yang dimiliki oleh Abraham. Bukan iman yang isinya merampok surga, karena memang Abraham sudah kaya sebelum dia bertemu dengan Yahweh Tuhan Israel. Sudah kaya. Maka itu Abraham tidak punya iman untuk mempertambah dirinya kaya. Nah, motivasi iman yang kedua adalah supaya, ya dengarkan ini, dari Tuhan karena kita beriman, dari Tuhan untuk kita, dan harus untuk yang lain. Ya, dari Tuhan kepada kita untuk orang lain. Nah, ini iman Abraham. Nanti kita melihat. Nah, sekarang kita akan baca Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Terjemahan lain, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Sama ya, imanmu yang amat kudus. Terus BIS, tetapi kalian saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu yaitu sangat suci. Dengan membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus, bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci. Ya, sama semua. Oh, ini yang AVB. Teruskanlah usaha membina hidup yang berasaskan iman yang paling murni. Jadi ada berapa terjemahan, paling suci, paling murni, berasaskan mana tadi?
iman, ya, imanmu yang paling kudus. Nah saudara, kalau Tuhan minta supaya kita, kekasih-kekasihnya, anak-anaknya, rekan sekerjanya, murid-muridnya, itu memiliki iman yang paling suci, iman yang paling kudus, iman yang paling murni, berarti ada iman yang tidak murni, ada iman yang tidak suci, ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang seperempat suci, ada iman yang sama sekali tidak suci. Karena ada kata paling. Untuk kudus, untuk taat, ya, itu tidak ada levelnya. Kudus itu kudus, taat itu taat. Tapi hanya iman yang ada levelnya, ada tingkatannya. Kalau Tuhan minta kita membangun diri kita di atas iman yang paling suci, ya kita harus berjuang ke arah sana. Lagi sekali, iman yang paling suci menurut imannya Abraham ada dua, ya, syaratnya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Syarat yang pertama atau wujud kriteria, ciri-ciri iman yang pertama, ya, ada yang sudah mulai berikan bahasa Inggrisnya. But you, dear friends, carefully build yourselves up in the most holy faith. Nah, jadi nomor satu, motivasi iman yang paling suci adalah bukan iman yang merampok surga. Artinya, aku percaya aku bisa diberkati, aku percaya Tuhan bisa membuat aku sukses, aku percaya Tuhan bisa membuat aku kaya, aku berhasil. Nah, itu bukan iman yang paling suci. Itu iman yang merampok surga. Nanti kita akan selidiki lebih jauh. Yang kedua, iman yang luar biasa. Nah, Desri, saudara-saudaramu dalam grup itu tetap mendoakan kamu. Puji Tuhan, saudara yang ingat saudara kita Desri di Timika, dia sedang gabung bersama kita. Puji Tuhan Desri, kamu sudah sembuh oleh pertolongan Tuhan Yesus. Nah, iman yang paling suci, motivasi yang kedua adalah dari Tuhan untuk kita dan dari kita untuk orang lain. Harus. Oke, inilah iman Abraham. Sekarang kita buka Kejadian 12 ayat 1, ya, dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ayo kita lihat. Inilah iman Abraham, ya. Inilah iman Abraham itu. Ya. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Waktu itu masih Abram, namanya belum diganti Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, tujuannya, lihat ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Perhatikan pelan-pelan. Dan memberkati engkau. Indah bukan? Senang bukan? Mendengar janji. Dan aku, kata Yahweh Tuhan, akan memberkati engkau. Tapi tidak titik, masih koma, serta membuat namamu masyhur. Wih, nama jadi terkenal. Nah, nama masyhur, nama terkenal karena apa? Kalimat terakhir, ya, kalimat terakhir. Dan engkau akan menjadi berkat.
Saudara perhatikan, engkau akan menjadi berkat. Oh, ini luar biasa. Saudara, mari kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka itu hal kedua tadi saya katakan, kalau kita punya iman yang kudus, maka dari Tuhan kita akan terima berkatnya. Setelah kita terima berkatnya dari Tuhan, untuk kita buat orang lain. Jangan lupa kalimat ini. Maka itu kalimat terakhir ayat 2, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ayo kita tanya sekarang. Beriman boleh, bahkan harus. Karena tanpa iman, ya, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jelas ya, untuk itu makanya setiap kali, maaf saya berkata, saudara sudah membuktikan imanmu sudah terbukti, lalu saudara dapat apa-apa dari Tuhan karena saudara beriman. Ini pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting. Lalu siapa yang keberkatan dari iman, hasil iman saudara? Ini penting. Saya ulangi, puji Tuhan, kalau saudara memiliki iman yang dahsyat, sehingga apa yang saudara imani ada hasilnya, ada kenyataannya, ada buktinya, sesuatu saudara terima. Nggak boleh stop di situ. Pertanyaan berikut ini yang penting, sesuai imannya Abraham yang baru kita baca di Kejadian 12 ayat 2 tadi. Ya, pertanyaan yang penting, setelah saudara membuktikan iman saudara, setelah saudara membuktikan ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara, jangan stop. Lalu tanya, siapa yang harus aku berkati setelah aku mendapat berkat dari Tuhan? Ini mutlak. Saya mengajarkan kepada banyak orang. Saya ulangi, saya mengajarkan kepada banyak orang. Kalau engkau mendengar ada pendeta-pendeta bersaksi tentang berkat Tuhan di hidup mereka, ya, misalnya, oh dapat ini, dapat itu. Nah, lalu kesaksiannya stop sampai hanya puji Tuhan, saya dapat ini, saya dapat itu. Tetapi di kesaksian itu, pendeta itu, hamba Tuhan itu tidak menceritakan dia bagi ke siapa. Ada orang, saya pakai istilah Jawa, kecipratan enggak berkat itu. Nah, ini yang kita harus tahu. Maka saya pesan, kalau begitu jangan mendengar kesaksian seperti itu, dapat berkat, tetapi tidak ada kelanjutannya untuk siapa, maka itulah iman yang sangat tidak suci. Maaf. Maka itu kalau kita mau belajar kepada imannya Abraham, ayo kita belajar yang benar. Saudara, buktinya, ya, buktinya sampai hari ini, ya Ferry, Papa senang kamu ikut. Iman yang tidak suci adalah iman yang egois, hanya untuk diri sendiri. Buktinya dari iman Abraham, maaf, lepas daripada kekurangan-kekurangan dan kejahatan-kejahatan, ya, lepas daripada itu,
Mari kita perhatikan keturunan Abraham yang namanya orang Yahudi atau bangsa Israel sampai hari ini membawa dampak yang luar biasa kepada dunia. Saya ulangi lagi, terlepas dari kelemahan, kesalahan, kekurangan mereka. Enggak cuma Israel lah, kalau bicara soal kekurangan, kelemahan, masing-masing kita pun punya kekurangan, punya kesalahan, punya kelemahan. Tapi terbukti saudara, keturunan Israel sampai hari ini yang berperan penting di dalam semua aspek kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Dengan teknologinya yang macam-macam itu memang tidak sehebat gembar-gembornya Tiongkok, memang ya. Tapi dunia sudah membuktikan bagaimana Israel itu punya dampak kepada dunia. Nah, itulah bukti bahwa imannya Abraham terbukti nyata sampai hari ini dari anak cucunya. Nah, saya melangkah jauh lagi sebelum nanti balik kepada kitab Kejadian. Kita buka kitab Ibrani, Galatia, kitab Galatia pasal ketiga ayat yang ke-29. Galatia pasal 3, saya cek lagi ya, ayat yang ke-29. Ya, Galatia 3. Wah, ini luar biasa saudara. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, pelan-pelan, ayat ini pun sering, maaf ya saya pakai kata jelek, ayat ini pun sering diperkosa oleh pengkhotbah ngawur tentang iman. Maaf saya berkata jelek ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Wih, amin. Dan berhak menerima janji Tuhan. Memang saudara, jikalau kita ini milik Kristus, dengan sendirinya kita juga dimasukkan sebagai keturunan Abraham. Dan betul, ada kita berhak terima janji Tuhan. Nah, di mana perkosaan ayat ini? Maaf, dari khotbah-khotbah tentang iman yang tidak kudus, maka dikhotbahkan. Maka itu saudara, kita harus ya, percaya dan kita akan terima berkat Tuhan ya seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi tidak diteruskan siapa yang saudara berkati setelah saudara menerima janji-janji Tuhan seperti yang Yahweh Tuhan berikan kepada Abraham. Saya ulangi, jangan memperkosa firman hanya untuk keuntungan diri sendiri. Jahat itu. Itulah iman yang sangat najis. Saya ulangi lagi, itulah iman yang sangat najis. Saudara, ini yang perlu kita ketahui. Betul, Galatia 3:29 itu dahsyat luar biasa. Tapi kita harus teruskan. Siapa setelah yang kita berkati, setelah saudara dan saya yang adalah milik Kristus, dan dengan sendirinya kita juga adalah keturunan Abraham, lalu kita pun berhak, kata berhak ini kuat sekali, berhak menerima janji Tuhan. Teruskan, setelah saudara dan saya punya hak
untuk menerima janji Tuhan, siapa yang kita harus berkati? Ini yang luar biasa, saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita menyadari betul-betul apa yang Tuhan berikan kepada iman Abraham. Jelas ya? Nah, maka itu kita nggak boleh seenaknya. Oh, aku ini milik Kristus, berarti aku juga keturunan Abraham. Oh, haleluya, aku berhak terima janji-janji Tuhan. Nggak boleh stop sampai di situ. Kita harus tahu dampaknya ke siapa. Untuk orang lain pun akan keberkatan lewat hidup kita. Jelas ya? Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Iman yang luar biasa. Oke, kita kembali kepada Kejadian, ya, pasal yang ke-12. Kejadian 12. Ya, sekarang ayat 3. Nah, ayat 3 ini pun sering disalahgunakan oleh pengkhotbah iman yang tidak murni imannya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, maaf ya, maaf. Kalimat ini sering dijadikan khotbah. Sekarang nanti kekayaan seberang laut akan datang kepada kita. Nah, lalu itu masih lebih baik. Maaf, ada pengkhotbah yang menggunakan kalimat ayat 3 Kejadian 12 untuk memaksa orang lain, maaf ini, memberkati dia pakai ayat ini. Jadi begini, maaf ya. Maka itu kalau ada di antara saudara pernah ketemu ada pendeta khotbah meminta uang kepada saudara pakai ayat ini, langsung tolak dia. Sadis saudara. Kenapa? Ada, saya pernah ketemu berapa orang. Jadi saudara, kalau saudara memberi kepada hamba Tuhan, percayalah saudara akan diberkati juga, karena kami ini keturunan Abraham. Wih, saya muak dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Najis. Saya ulangi, hamba Tuhan itu harus bertobat. Jangan memaksa orang lain untuk memberkati dirimu menggunakan ayat ini. Bukan begitu maksud Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Berarti sama-sama, pelan-pelan Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kan kalimat terakhir ayat 2 jelas. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi sambungannya ini jelas, jangan dipotong lalu cuma ngambil sepotong. Ya, jadi coba kalau angka ayatnya dihapus, ya, jadi nggak ada angka 2, nggak ada angka 3. Ya, saya akan baca dengan cara yang benar. Dan engkau Abraham akan menjadi berkat. Ya. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi ini sama-sama, engkau akan jadi berkat. Betul? Jadi Abraham pun memberkati orang lain. Nah, orang-orang yang keberkatan lewat hidup Abraham itu otomatis dia juga akan diberkati.
Jadi seimbang, nggak boleh cuma satu arah saja. Oh, ampuni kami Tuhan yang memperkosa ayat ini. Jadi Tuhan memberkati Abraham supaya dia jadi berkat, dan orang-orang yang diberkati oleh Abraham itu akan memberkati dia lagi. Dan orang-orang yang memberkati Abraham akan dapat berkat lagi. Dan itu seterusnya, nggak boleh putus. Ini yang luar biasa. Ada komen di Facebook, pengajaran ini sangat keras. Akankah mengubah hati hamba-hamba Tuhan yang nyambi jadi hamba uang? Nah, ini kalimatnya bagus. Pengajaran ini sangat keras. Akankah mengubah hati hamba-hamba Tuhan yang nyambi? Tahu kata nyambi ya, sambil jadi hamba uang. Ya, mudah-mudahan ada yang mau dengar dan berubah. Saudara, perhatikan. Ya, jadi jangan salah hanya mendapat berkat buat diri sendiri, tidak. Selalu berpikiran untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, dari semua ini, ayat 1 sampai 3 yang hebat-hebat itu, kuncinya ada di kalimat pertama ayat 4. Saya ulangi, kuncinya ada di kalimat pertama ayat 4. Maka semua yang sudah kita pelajari dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang hebat, iman yang luar biasa, itu kuncinya ada di ayat 4 kalimat pertama. Ayo kita lihat. Lalu. Tahu kata lalu? Selanjutnya, seterusnya, setelah semua yang diperintahkan itu, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh. Wow, luar biasa firman ini. Saya baca dulu, ada yang komen. Banyak hamba Tuhan yang memperkaya diri sendiri. Bahkan lucunya, kalau ada jemaat yang butuh bantuan, jawabnya berdoa dulu. Itu sering terjadi. Nah, ini iman yang tidak suci. Betul sekali komen ini. Aduh, ampuni Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang memperkaya diri sendiri. Bahkan lucunya, kalau ada jemaat yang butuh bantuan, dijawab oleh si pendeta, ya berdoa dulu. Harusnya kan pendeta yang sudah diberkati itu, yang sudah kaya itu yang membantu. Oke ya, jadi ayat 4. Belajar dari iman Abraham, kuncinya di kalimat pertama ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh. Apa itu kuncinya? Saudara dan saya mau taat atau tidak? Kita mau nurut atau tidak? Saudara, mengerikan sekali kalau kita tidak menyadari imanmu yang paling suci. Perhatikan itu, imanmu yang paling suci, yaitu iman yang dapat segala sesuatu dari Tuhan dan dari Tuhan kepada kita, dari kita untuk orang lain. Ini konsep yang penting sekali tentang imannya Abraham. Betul ya? Dan ini sungguh luar biasa. Dan semua kita tahu
Bagaimana imannya Abraham ini? Kan ada ujian yang lebih berat lagi, ya. Iman yang sangat betul, iman yang suci adalah iman yang mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Ferry, itu luar biasa. Roma pasal 4. Kita lihat Roma pasal 4. Nah, lagi sekali saya ngomong ayat-ayat tentang Abraham, tentang imannya yang hebat, maaf, banyak disalahgunakan, banyak yang diperkosa oleh pendeta-pendeta mata duitan untuk mencari kekayaan buat diri sendiri. Maaf saya berkata sebenar-benarnya. Maka itu penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, ini imannya Abraham ya. Pasal 4. Sebentar saya percepat. Ayat yang ke 16 mulai ya, agak panjang pembacaannya. Roma 4 mulai ayat yang ke-16. Mari lihat ini. Oke. Karena itulah kebenaran yang berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Saya ulangi. Karena itulah kebenaran yang berdasarkan iman supaya apa? Merupakan kasih karunia. Saudara, justru kasih karunia ini yang sangat penting. Kasih karunia. Semua kita sudah paham. Itulah anugerah. Itulah pemberian gratis dari Tuhan. Tapi tidak boleh stop hanya sampai pada kita. Tidak boleh. Harus lanjut. Ya. Maka itu ada kalimat sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Maka saudara dan saya harus menyontoh seperti Abraham. Ayo, mau terus atau selesai sampai di sini? Karena kalau saudara mau terus begitu, mau sampai kapan? Kita bertobat. Saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya adalah keturunan Abraham, dan kita juga memiliki janji-janji Tuhan yang diberikan pada Abraham. Lihat ayat ini ya, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Artinya, maka saudara dan saya pun harus mengikuti. Lanjut ya Filemon. Puji Tuhan. Maaf saya ngomong duluan. Kepada yang pelit-pelit pasti gak suka. Maaf. Tapi ayo kita meneruskan ini. Seperti ada tertulis ayat 17. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Saya stop dulu sampai kalimat ini. Kalau saudara betul-betul punya iman seperti Abraham, dan saudara punya berkat-berkat yang luar biasa, pertanyaannya, siapa yang saudara sudah berkati? Berapa banyak bangsa yang saudara sudah berkati? Maafkan saya kalau saya harus ceritain. Bagi banyak orang yang sudah lama mengenal saya, saudara, firman ini maaf semua untuk kemuliaan Tuhan. Firman sebab Abraham adalah bapak bagi kita semua, ya, menjadi bapak buat banyak bangsa, ayat 17. Maka itu ini yang kita harus tahu.
Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Artinya jadi berkat yang luar biasa di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oke, saya mau baca ada komen ini. Pelajaran tentang iman kali ini sungguh luar biasa. Baru saya mengerti, dikupas sampai dalam. Tuhan memberkati kita dan kita jadi berkat buat orang lain. Maaf, saya banyak mendengar kesaksian gembala yang diberkati, tapi cuma sampai di situ. Seolah-olah sedang pamer doanya didengar Tuhan. Betul, itu menyakitkan. Ya, saya pernah menegur teman saya, ya karena saya tahu, kenal, maka saya tegur. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah diberkati, bangsa-bangsa mana lagi, bangsa-bangsa siapa lagi yang sudah diberkati lewat hidup kita yang sudah diberkati. Jadi nyambung terus, tidak boleh berhenti. Oh, luar biasa. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka saudara, pelan-pelan dari waktu ke waktu perjalanan kita akan sampai kepada kesempurnaan kemuliaan. Ya Sam, hujan deras memang di Nabire. Ini anak saya dari Bandung sampai sore hujan kedengaran. Ya, apalagi kami di Papua nggak ada genteng, semua pakai seng, jadi lebih ribut suaranya. Baik ya, saya lanjutkan. Ayat 18. Ya, sebab sekalipun. Nah, seringkali ayat 18 Roma 4 itu juga diperkosa. Maaf ya, sampai memaksa Tuhan. Walaupun kami gak punya uang Tuhan, tapi kami percaya kami bisa punya ini. Walaupun kami gak punya uang, kami percaya kami bisa punya itu. Karena kami belajar dari imannya Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ampuni saya Tuhan. Kalau saya harus katakan kalimat ini, pasti akan menyakitkan beberapa pengkhotbah. Tapi saya harus ngomong dalam nama Yesus. Termasuk juga kalau ada anak-anak Tuhan yang pernah memaksa Tuhan dengan ayat 18 Roma 4. Kami harus bertobat saat ini dalam nama Yesus. Saudara, Roma 4 ayat 18 juga sering diperkosa. Ayat ini oleh berapa pengkhotbah, berapa murid-murid Tuhan Yesus memaksakan kehendaknya untuk memiliki sesuatu yang buat dia mustahil dia punya karena pengajaran yang salah. Oke, kita akan bongkar ayat 18. Apa arti kata sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya? Konteksnya ini tentang Ishak, anak perjanjian itu. Lagi sekali ini konteksnya tentang Ishak, anak perjanjian itu yang Tuhan janjikan, bukan Abraham yang minta. Coba saudara perhatikan, Abraham gak minta anak itu. Ada yang komen, khotbah ini terlalu keras untuk pendeta-pendeta yang masih doyan duit. Biarin, saya bilang. Nah, lalu Abraham beriman tentang Ishak itu untuk apa? Ini yang kita tidak pernah bahas. Abraham beriman untuk Ishak
karena Tuhan yang berjanji. Maka itu Roma 10 ayat 17. Ya, perhatikan, maka itu Roma 10 ayat 17 jelas. Oke, buka dulu Roma 10 17. Nanti kita kembali ke Roma 4 ini supaya kita nggak salah, nggak punya iman yang ngawur, saudara. Oh, ampuni kami, Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu nggak boleh sembarangan asal percaya. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Jadi kalau Tuhan nggak berfirman apa-apa untuk kita mengimani sesuatu, jangan kita paksakan. Tuhan tidak bicara. Nah, jelas ya. Kembali ke Roma 4 ayat 18 tadi. Kenapa ada kalimat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Begini kisahnya. Sarah sudah menopause, bahkan lama menopausnya. Maaf, Abraham sudah mulai mati pucuk istilahnya ya. Ayat berapa ya? Oke, ayat 19. Coba kita lihat Roma 4 ini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah ini loh, nggak ada dasar untuk berharap. Ayat 18-nya. Karena Sarah sudah habis menopause. Abraham, maaf kalau pakai istilah medis, sudah impoten, nggak bisa. Tapi ayat 18, Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Penekanannya menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kalau saudara dan saya tidak mendapat firman apa-apa, terus memaksa Tuhan untuk beriman, saudara akan dapat hal yang mustahil itu. Ini pemerkosaan firman. Tuhan tidak bicara apa-apa, kok saudara imani. Maka itu betul tidak saya bicara. Banyak pengkhotbah yang ngawur tentang iman Abraham, menggunakan iman Abraham dalam konteks egois dan mencari kekayaan buat diri sendiri. Hari ini bertobat pendeta-pendeta pengkhotbah seperti itu. Jadi penekanannya kepada kalimat seperti yang difirman, menurut yang telah difirmankan. Pasal ayat 18 tadi. Jadi kalau orang itu kok saudara nggak dengar firman apa-apa, jangan. Lagi sekali seperti yang difirmankan, baru ada kenyataan. Maka itu saya ulangi, Abraham tidak pernah minta dapat anak, enggak. Yahweh Tuhan yang memberi janji, kamu akan punya anak. Oh, ini Ricky mengirimkan terjemahan. Ini apa dari apa ini, Rick? The Message atau apa ya? Abraham didn't focus on his own impotence. Nah ini loh. Jadi Abraham tidak fokus kepada kemampuannya and say it's hopeless. Aduh, sudah nggak ada harapan. This 100-year-old body could never father a child. Jadi tubuh yang sudah 100 tahun ini gak bisa jadi bapak atau punya anak seorang pun.
nor did he survey Sarah's decades of infertility and give up. Dan Abraham pun sudah menyelidiki Sarah sudah sama sekali tidak bisa subur. Oh, the message. Baik, terima kasih. Nah, ada komentar, ada tanya, berarti iman yang suka klaim firman itu nggak benar ya? Sangat tidak benar. Karena klaim itu hanya ada di perusahaan asuransi, goblok. Maaf saya marahin. Bagaimana kita ngeklaim Tuhan? Maka itu ada kata klaim karena sepertinya orang itu sudah bayar premi di perusahaan asuransi. Nah, apa preminya? Perpuluhan. Itu kan kurang ajar. Mentang-mentang sudah bisa memberi banyak. Nah, ini yang salah. Mentang-mentang sudah bayar ini, bayar itu, beri persembahan itu, maka saudara punya hak untuk klaim Tuhan. Ngawur saja. Nggak bisa klaim-klaim seperti itu. Jadi fokusnya kepada yang telah difirmankan, bukan tentang yang lain. Ini yang kita harus percayai dan harus kita ketahui. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Kembali ke Roma 14 ayat 20-21 saya akan selesaikan. Supaya mulai hari ini iman yang paling suci itu ada dalam hidup kita, bukan iman yang ngawur. Ya, ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah itu karena mustahil, dia sudah impoten, Sarah sudah menopause lama. Tapi terhadap janji Tuhan Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi jangan mengimani sesuatu dulu sebelum kita terima janji. Dan janjinya itu dalam firman. Maka itu kitab suci kita satu-satunya buku di dunia yang diberi nama Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Jadi iman kita yang mewarisi iman Abraham adalah iman yang sudah mendengar janji Tuhan duluan. Maka itu saya ulang ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan. Sekali lagi ada kalimat penting. Saya ulangi, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi saudara dan saya tidak boleh mengimani yang belum Tuhan janjikan kepada kita. Bertobat. Ada komen bagus di Facebook. Iman sama dengan percaya janji Tuhan, lalu taat, lalu jadilah menurut sesuai kehendak Tuhan. Betul. Nah saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita menyadari, memiliki iman yang benar. Karena itu ayat 22 ya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak. Nah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini tema yang jadi pembahasan kita, ya, memiliki iman Abraham. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Catat, penting. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Haleluya.
Saya suka sekali. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Ada yang komen, banyak yang beriman menjadi kaya tapi malas bekerja. Terus tertawa, wek. Ya itu, karena khotbah-khotbah yang salah. Asal rajin doa pagi, asal rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, rajin memberi persembahan, nanti kaya diberkati. Aduh, itu kurang ajar betul khotbah seperti itu. Oke, ayat 23. Saya ulangi, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Lalu untuk siapa? Ayo, ayat 24. Ya, inilah hasil dari tema kita belajar dari imannya Abraham. Tetapi ditulis juga, ya. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya sudah, kalau iman yang dahsyat itu enggak cuma untuk Abraham saja, tapi juga ditulis untuk kita, ya sudah. Ayo mulai hari ini kita serius mengerjakan apa-apa untuk Dia. Oke ya? Percaya? Nah, sekarang setelah Ishak lahir, bukan cuma lewat Abraham, tapi lewat saudara dan saya. Ini penting. Setelah kita memiliki iman yang benar seperti Abraham, yaitu iman mendengar janji dan dipercayai, lalu Ishak lahir lewat hidup kita. Pertanyaannya, siapa yang keberkatan lewat Ishak kita di hidup ini? Maka itu, ini bagian terakhir. Maka itu, setelah Ishak menjadi remaja, Abraham dan Sarah senang. Saudara, perhatikan ini. Tuhan minta. Bayangkan, ada yang komen saya baca, kita sudah diintimidasi dengan kata banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Seolah kita yang ngatur dan menyetir Tuhan. Ya itulah khotbah-khotbah iman yang najis, iman yang tidak suci, iman yang menjijikkan. Akhirnya kita yang ngatur Tuhan, kita nyetir Tuhan. Dan kita seolah-olah sudah menyuap Tuhan. Lalu Dia berhak untuk menjawab semua yang kita minta. Sadis sekali. Saudara, saya akan akhiri dengan pernyataan. Roh Kudus menolong kita. Abraham dan Sarah mendapat Ishak itu betul-betul mujizat, bahkan mujizat yang terbesar, karena mereka dua-dua sudah tua. Lalu buat mereka berdua, Ishak ini harta yang paling bernilai. Tidak ada harta lain dalam hidup mereka berdua yang begitu bernilai kecuali Ishak. Dengarkan ini, betul? Nah, mengapa Tuhan minta Ishak? Ini penting. Iman Abraham klimaksnya di Ishak yang diminta Tuhan. Ada yang komen, wah, jadi yang mendapat pengajaran keliru itu banyak sekali. Sungguh kasihan mereka. Saya beruntung mendapat pencerahan yang benar. Saudara, temukan dalam hidup kita masing-masing
Kalau malam ini kita belajar tentang iman Abraham, maka saudara dan saya harus bisa menemukan apa yang paling berarti dan paling bernilai di hidup ini. Saya ulangi, apa yang paling berarti dan paling bernilai dalam hidup ini. Nah, itulah Ishak buat kita masing-masing. Selanjutnya, kalau saudara dan saya sudah menemukan Ishak itu, pertanyaannya, sudahkah saudara berani menyerahkannya kepada Tuhan lagi? Ini iman Abraham. Tuhan minta Ishak, dan Abraham tidak bertele-tele, tidak doa puasa lagi. Itu yang diberikan. Siapakah kita jika Tuhan meminta yang paling berharga bagi kita? Sungguh dahsyat. Iya, yang paling bernilai dalam hidup kita ya harta, tidak yang lain. Harta, apalagi selain harta. Nah, untuk itu saudara, bisakah saudara serahkan? Saya saksi ya, tadi siang ada 2 keluarga yang ngajak saya makan siang. Ya, maka bilang ini ada masakan gulai kepala ikan. Gak boleh iri ya, gulai kepala ikan. Woi, enak sekali. Ada yang komen, dapatnya susah baru dapat, udah diminta lagi. Nah, itu Ishak. Tiba-tiba waktu kami makan, datang serombongan orang. Ternyata itu pengusaha-pengusaha di Nabire. Nah, rupanya ada satu yang kenal saya betul. Terus dia cerita kepada pengusaha, loh, masa kau mau? Gak bisa, kata kalau mau ya ke Nabire, makan gulai kepala ikan. Nah, terus pengusaha yang satu ini berkata kepada beberapa pengusaha yang lain, loh, masa kalian gak tahu? Pak Daniel ini orang yang paling kaya loh di Nabire. Tanahnya banyak. Saya cuma senyum saja. Terus salah satu dari pengusaha itu yang tahu saya juga. Kalian jangan salah loh. Semua tanah yang dibeli oleh Pak Daniel ini tidak ada satupun atas namanya sendiri. Saya cuma senyum. Loh, yang lain kaget. Masa begitu? Yang lain jawab, betul. Saudara, terus yang satu tanya saya, betul Pak Daniel? Ya, kalau saya jawab, ya serba salah. Saya terus bilang, tanya aja ke bagian pertanahan. Ada nggak sertifikat tanah di Nabire yang atas nama Daniel Alexander? Saya cuma jawab begitu, nggak ada. Lalu yang satu berkata, loh, padahal kalau dipikir-pikir, itu berlebihan. Jadi dia ngomong gini, wih, kalau dipikir-pikir, hampir separuh Nabire itu tanahnya Pak Daniel. Saya bilang, maka itu hidup ini bahagia. Jadi imannya Abraham adalah iman yang berhak menerima janji Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang. Maka itu saya punya istilah dalam bahasa Indonesia, kalau kita diberi sesuatu oleh seseorang, pasti kita ngomong terima kasih. Nah, bahasa Indonesia, kata terima kasih adalah setelah diterima, ya dikasih. Betul tidak saudara? Setelah diterima, ya dikasih. Itu dia. Ini ada yang komen. Iman adalah, ini bagus, dengar semuanya ya. Ini dari Nabire yang komen. Iman adalah ketika kita yakin bisa membuat orang kenyang, orang tersenyum, ya maaf, di saat masa yang sukar. Betul, di masa yang sulit ini bisa membuat orang tersenyum, orang kenyang, itu anugerah yang luar biasa. Ada komen lagi, hati Abraham pasti tercabik-cabik. Ya, sebentar. Ia rela di jalan menuju Moria, pasti gundah gulana ya.
Tapi cintanya pada Tuhan membawanya sampai ke Gunung Moria untuk mempersembahkan satu-satunya milik berharga. Puji Tuhan, kalau kita sudah mendengar firman ini, bagaimana kita mempraktekannya? Jangan cuma sibuk bagaimana kita diberkati, tapi balik. Ayo kita sibuk ayo kita sibuk mencari siapa yang bisa kita berkati. Saya tutup dengan kalimat ini. Iman Abraham adalah iman yang tidak sibuk untuk mencari berkat buat diri sendiri, tetapi iman Abraham adalah iman yang sibuk mencari orang yang bisa diberkati. Kiranya pernyataan ini merubah konsep kita semua. Puji Tuhan, selamat memiliki iman Abraham. Haleluya. Yang tidak takut rugi, nggak takut miskin. Semua karena Tuhan dipermuliakan. Jelas ya?